Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rusyandi SHI MH, merupakan dosen program studi ilmu hukum Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Pada hari ini saya menyampaikan terkait pengajaran saya dengan menggunakan metode DIE, yaitu Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah, yakni Hukum Perdata dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian dalam pembelajaran ini diharapkan pada mahasiswa mampu memahami ruang lingkup hukum perdata, segala yang berkaitan dengan mata kuliah hukum perdata ini. Kemudian selanjutnya deskripsi mata kuliah adalah membahas tentang pengertian hukum perdata, kedudukan hukum perdata, sejarah hukum perdata, perbandingan hukum perdata, subjek hukum dan domisili, konsep hukum keluarga, hukum benda. Lalu kemudian mata kuliah ini juga membahas hukum jaminan, hukum waris, kemudian hukum perikatan, hukum bisnis, daluarsa, dan hukum perdata internasional. Itulah deskripsi mata kuliah hukum perdata. Lalu kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah hukum perdata ini, mahasiswa dapat menguasai apa yang menjadi kajian-kajian atau topik-topik yang sudah dirancang dalam rencana pembelajaran semester atau yang ada dalam RPS. Kemudian selanjutnya materi pembelajaran ada 14 topik, ada 14 topik dalam mata kuliah hukum perdata ini, sebagaimana yang saya sudah menyampaikan di deskripsi mata kuliah, yakni terkait konsep hukum perdata, kemudian kedudukan hukum perdata, sejarah hukum perdata, perbandingan hukum perdata, subjek hukum perdata, sejarah hukum perdata, kemudian perbandingan hukum perdata, lalu subjek hukum perdata, kemudian hukum keluarga dan esensi perkawinan, lalu hukum benda, kemudian pertemuan ke-8 adalah UTS, ujian tengah semester. Lalu materi selanjutnya setelah UTS adalah terkait hukum jaminan, hukum waris, hukum bisnis, kemudian hukum perikatan, kemudian konsep tentang lelang, kemudian tentang jual beli, lalu terkait pembuktian dan daluarsa, lalu di pertemuan terakhir itu adalah ujian akhir semester atau UAS. Selanjutnya, selain topik pembahasan dalam perkuliahan ini, juga
di awal tentu saya melakukan perkenalan, ya, dalam perkenalan ini tentu membangun, ya, hubungan atau keakraban dosen dan mahasiswa. Kemudian biasanya memberikan diskusi dalam bentuk motivasi, ya, dan sebagainya. Lalu membahas kontrak perkuliahan, ya, membuat kesepakatan bersama, ya, antara dosen dan mahasiswa terkait proses pembelajaran, termasuk, ya, bahan-bahan yang menjadi kajian pada proses perkuliahan. Kemudian untuk mendukung proses kegiatan pembelajaran dalam proses perkuliahan, saya melakukan strategi delivery, ya, proses penyampaian materi kepada mahasiswa dengan menggunakan textbook. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review, ya, terkait topik pembahasan, ya, materi-materi sebelumnya dan akan disambung pada materi-materi yang akan datang. Selanjutnya dalam proses perkuliahan saya juga melakukan beberapa saluran komunikasi, ya, karena kita di Universitas Nahdlatul Ulama kita menggunakan sistem perkuliahan 50-50, daring dan juga luring, ya. Kemudian juga menggunakan learning management system atau LMS, ya. Lalu kemudian pelaksanaan asesmen, ya, dalam pembelajaran. Proses ini tentu melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya menyampaikan bobot penilaian dari mata kuliah ini. Kemudian ujian akhir semester 35%, ujian tengah semester 25%, kemudian tugas 20%, kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa juga 10%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah hukum perdata. Selamat menyaksikan. Saudara sekalian, pada pertemuan kali ini mata kuliah hukum perdata kita di pertemuan kedua. Kita melanjutkan perkuliahan agar aktivitas perkuliahan kita pada pagi ini mendapatkan ridha Allah yang Maha Kuasa. Maka mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh saudara kita Yusran Gani. Pada Yusran Gani kita persilakan untuk memimpin doa. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna fa innaka khairur rahimin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna muta'abatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan sholihan wa addah. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Allahumma alimna ta'wila, Allahumma alimna ta'wila, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pertemuan kita pada kali ini adalah pertemuan kedua yang membahas tentang konsep dasar hukum perdata. Pada sistem perkuliahan kita terkait dengan interaksi antara dosen dan mahasiswa, maka dalam materi kita pada ini adalah terkait konsep dasar hukum perdata, ya. Maka ini kita memulai dari sisi definisi, ya. Istilah dan pengertian hukum perdata, ya. Jadi dari beberapa literatur review, dari beberapa literatur, ya, atau referensi yang terkait dengan mata kuliah hukum perdata ini, saya mengutip, ya, atau mengambil, ya, istilah daripada pengertian hukum perdata ini yang mengatur yang sangat esensial bagi kebebasan individu. Yang pertama, etimologi dan epistemologi, ya, hukum perdata, dan juga silakan menggunakan, ya, sampaikan terkait apa namanya hukum perdata ini belum silakan dari saudara, ya, silakan salam dari Mas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizan Natula akan memberi pendapat mengenai apa itu hukum perdata. Ya, saya kutip dari ahli Sri Sudewi, hukum perdata adalah suatu hukum yang mengatur tentang kepentingan antar warga negara perseorangan dengan yang lain. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, silakan yang lain. Berdasarkan hukum perdata yang diawali dari definisi barangkali apa itu hukum perdata, kemudian barangkali seperti apa pandangannya yang saudara. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Febri Yona Putra. Di sini saya akan berargumen tentang pengertian hukum perdata, yang mana saya merujuk kepada seorang para ahli yang bernama Prof. Subekti, yang mana beliau mengatakan hukum perdata adalah segala subjek hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Definisi hukum perdata menurut para ahli hukum, ya, salah satunya adalah suatu subjek. Silakan bagi yang lain yang menyampaikan ide atau pendapatnya terkait mata kuliah topik yang kita bahas pada pagi ini. Silakan. Terlebih dahulunya perkenalkan, nama saya Usman Hadi. Di sini saya ingin memberikan referensi mengenai mata kuliah kita pada hari ini, yaitu hukum perdata. Hukum perdata mengatur kepentingan antara masyarakat dengan masyarakat yang lainnya menurut ahli tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Gahni. Saya berargumen
yaitunya tentang definisi tentang hukum perdata. Sumber yang saya temukan yaitunya menurut Suharjono Suekanto menjelaskan ataupun berargumen tentang hukum perdata. Hukum perdata kata beliau adalah bagian dari hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban. Slide berikutnya bahwa ya bagian daripada materi kita siang ini ya dalam hal ini terkait subjek hukum. Jadi dalam ilmu atau hukum perdata ada dua yang dikenal dengan subjek hukum. Jadi subjek hukum ada dua ya, manusia ya, kemudian dan manusia. Selain subjek hukum juga bagaimana yang diungkapkan dalam konsep atau materi ya hukum perdata bahwa ya hukum perdata itu dibedakan menjadi dua hal ya dalam hukum perdata material dan juga hukum perdata formil ya. Jadi hukum perdata material mungkin bisa saudara jelaskan apa itu hukum perdata material dan juga apa hukum perdata formil. Silakan ya, silakan saudari Fasya untuk memberikan pandangan. Silakan. Pendapat saya, hukum perdata formil adalah suatu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban perseorangan dalam hukum perdata. Sedangkan hukum perdata material adalah bagaimana cara mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, yang lain silakan berpendapat. Yang lain berbeda silakan. Kita di mimbar akademik bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pandangannya terkait ya hukum perdata ini, terutama yang terkait dengan perdata material dan perdata formil. Silakan. Menurut saya hukum perdata material yaitu hukum yang berkaitan dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat. Terima kasih. Terima kasih saudara Yusran. Mungkin yang lain ada lagi yang mau menambahkan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman bahwa yang pada hakikatnya pada substansinya itu benar ya, itu terkait dengan perdata material, hukum perdata material dengan hukum perdata formil ya. Nah, jadi sebenarnya yang saya menekankan sedikit bahwa hukum perdata material ini lebih kepada kalau material lebih kepada konsep saja. Kalau yang formil adalah mungkin ini yang sering dilakukan dalam beracara ya, atau di lembaga-lembaga penegakan hukum ya. Kalau yang material lebih kepada konsep yang kita bahas mungkin di forum akademik kita. Baik, selanjutnya ya tentu selain konsep yang kedudukan ya, eksistensi hukum perdata ini adalah apa ya. Artinya tidak hanya satu yang kita yakini dan yang kita praktikkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, ini mungkin dilatar belakangi dengan ya landasan filosofis atau historis bangsa kita bahwa ya kita beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke ya, berbagai suku, bahasa, kebiasaan yang berkembang. Tapi
dalam satu bahwa memang negara kita mengakui akan melindungi, menjaga setiap orang yang berkeyakinan. Itu kita lihat dan kita dengarkan dan kita baca dalam berbagai penyelesaian persoalan hidup di tengah masyarakat. Dari sisi sejarah bahwa hukum adat inilah hukum pribumi bangsa ini. Tapi kenapa tidak bisa diterapkan? Karena persoalannya bervarian, ya. Bervariasi. Jangankan antara barat dengan timur, ya. Jangankan Sabang sampai Merauke, di lingkup Sumatera Barat saja, ya. Penerapan sistem hukum terkait adat adatnya juga berbeda atau hukum adatnya berbeda diterapkannya. Antara pesisir dengan pasaman mungkin berbeda, terutama dalam bidang perkawinan, ya, dalam bidang warisan. Nah, itu kan lapangan kerja. Contoh misalnya Pariaman dengan Solo tentu berbeda. Bahwa kita kenal dan kita dengar, walaupun ya sekarang ini sudah berubah karena perubahan zaman, ya, bahwa di mana laki-laki dibeli kalau di Pariaman misalnya, kalau sarjana misalnya di Serangga itu mungkin, ya, jadi istilahnya itu apa yang menekankan hukum yang dibuat itu dalam sistem atau aturan perkawinan ada yang dibuat dan begitu seterusnya, sehingga ini memformulasikannya menjadi rumit, ya, atau mengkodifikasikannya, ya, walaupun kita tahu bahwa hukum adat ini adalah living law, sistem hukum yang hidup dan berkembang kehidupan masyarakat, terutama dalam masyarakat yang tradisionalis, masih yang golongan pedesaan, ya. Kalau yang masyarakatnya sudah maju, modern katanya, ya, bahwa di mana laki-laki dibeli kalau di Pariaman misalnya, kalau sarjana misalnya di Serangga itu mungkin, ya, jadi istilahnya itu apa yang menekankan hukum yang dibuat itu dalam sistem atau aturan perkawinan ada yang dibuat dan begitu seterusnya, sehingga ini memformulasikannya menjadi rumit, ya, atau mengkodifikasikannya, ya, walaupun kita tahu bahwa hukum adat ini adalah living law, sistem hukum yang hidup dan berkembang kehidupan masyarakat, terutama dalam masyarakat yang tradisionalis, masih yang golongan pedesaan, ya. Kalau yang masyarakatnya sudah maju, modern katanya, itu biasanya sistem hukum yang digunakan, sistem hukum yang sudah dikodifikasi, yang kita ketahui, ya, dalam BIM, ya, atau perdata yang sudah diatur dalam sistem perundang-undangan. Jadi terkait hukum perdata ini itu eksistensinya, ya, punya landasan hukum yang tetap menjadi solusi, ya. Luas lapangannya tentu banyak, ya, dalam soal-soal perdataan, ya. Saya sebutkan saja di sini misalnya, ya, pemerintahan negara, tata usaha negara, itu juga lapangan perdataan dan lain sebagainya. Silakan nanti saudara kembangkan, baca referensi yang ada. Saya kira itu, ya, untuk eksistensi hukum perdata yang ada di Indonesia, ya. Jadi mulai di zaman kolonial, ya, eksistensinya sudah jelas, ya, nampak sampai pasca merdeka itu diatur dengan peralihan undang-undang dasar sementara yang menekankan yang bahwa tetap dipakai sepanjang tidak ada yang penggantinya. Kemudian, selain daripada konsep yang sudah kita sampaikan tadi, kemudian kedudukannya juga ada, ya, sumber, ya, hukum perdata.
Ya, bagaimana kita ketahui juga bahwa sumber hukum perdata itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Itu menjadi kajian dalam ruang lingkup terkait materi hukum perdata. Oke, mungkin sampai di sini ada yang bisa memberikan pandangan apa sih sumber hukum perdata tertulis? Mungkin silakan dikomentari atau disampaikan ya terkait sumber hukum perdata tertulis ya, sumber hukum data. Silakan yang lain yang masih memberikan pandangannya terkait ya terkait sumber hukum perdata tertulis ya. Silakan Thais. Apa pandangan tentang sumber hukum perdata tertulis? Yang pertama, kepastian hukum. Kepastian hukum adalah sumber hukum perdata tertulis memberikan penyelesaian sengketa hukum antar individu. Terima kasih. Saya Cynthia Rizky, saya akan memberikan argumen tentang sumber hukum perdata tertulis. Sumber hukum perdata tertulis ialah peraturan perundang-undangan, traktat dan jurisprudensi. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya, memberikan pandangannya terkait materi kita pada pagi ini. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada materi kita pertemuan kedua ini. Selanjutnya mungkin kita tutup ya pertemuan kita pada kali ini. Mungkin sebelum kita tutup dengan doa kembali. Saudara-saudara Muslim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna fa innaka ghafurur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna min ta'atika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أولا وآخرا وصحبا وضاتا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. baik, terima kasih saudara Yusran telah membantu kita dalam berdoa dan sekaligus mengakhiri pertemuan kita pada kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.